Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danilo Agus Satrio. Saya di sini akan mendemonstrasikan konfigurasi jaringan menggunakan mikrodik dengan dua jalur jaringan. Nah, yang pertama ini ada jalur WiFi, lalu yang kedua ini ada jalur LAN. Nah, di sini bisa kita lihat terlebih dahulu untuk jalur untuk soal yang pertamanya dengan jalur WiFi dengan ketentuan yang pertama ini gunakan IP DHCP. Password menggunakan halaman login. Pada halaman login terdapat tulisan selamat datang di hotspot nama masing-masing. Tanpa melakukan hotspot, bisa mengakses website www.unsika.ac.id. Lalu yang terakhir, membuat dua user dengan yaitu user pertama dengan batas maksimal kecepatan di 2 Mbps, lalu user kedua batas kecepatannya di 4 Mbps. Oke, mungkin sebelum saya buka mikrotiknya, saya akan memberitahu sedikit untuk di sini saya menggunakan Oracle VirtualBox Manager. Nah, di sini saya menggunakan 3 mesin ya, maksudnya 3 mesin. Jadi yang pertama ini ada mikrotiknya sebagai mainnya, lalu ada Ubuntu LAN, ada Ubuntu WiFi. Nah, si Ubuntu LAN dan Ubuntu WiFi nya ini dia adalah masing-masing jalur yang berbeda gitu. Nah, di sini bisa kita intip terlebih dahulu untuk adapternya. Di sini saya menggunakan adapter 4 adapter. Nah, untuk adapter yang pertama ini saya gunakan untuk internetnya. Untuk adapter kedua ini kita pakai internal networknya, kita namanya si LAN karena adapter 2 ini untuk si jalur LAN. Nah, untuk yang ketiga ini sama, tetapi yang ini untuk jalur si WiFi nya. Nah, untuk adapter yang terakhir ini saya gunakan untuk mengganti nama pada hotspot di halaman login. Nah, mungkin bisa kita langsung running aja di sini mikrotiknya. Nah, karena di sini saya sudah running, maka saya akan buka di sini. Nah, oke. Di sini bisa kita langsung cek aja untuk IP address printnya. Nah, di sini ada 3 ether ya. Untuk ether pertama ini yang tadi saya bilang saya gunakan untuk jaringan untuk internet, lalu untuk ether keduanya ini saya gunakan untuk si jalur LAN-nya. Lalu untuk si ether ketiga ini saya gunakan untuk jalur WiFi-nya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk ether pertamanya di sini untuk address-nya 10.0.2.15/24. Dan untuk ether 2-nya kita di sini menggunakan 192.168.10.1/24. Jadi yang di sini yang dibedakan hanya si ininya. Jadi kalau misalkan kita LAN kita pakai di 10, kalau misalkan di WiFi kita pakai di 20. Untuk size sama. Nah, di sini kita bisa coba lihat untuk IP DHCP servernya. Nah, untuk IP DHCP servernya ini untuk ether 2-nya ini kita untuk si jalur LAN-nya ya. Di sini sudah tertera namanya DHCP LAN. Nah, untuk alamatnya sendiri di LAN pool. Berikutnya juga di ether 3 ini untuk si jalur WiFi-nya. Nah, untuk namanya si WiFi pool. Nah, mungkin setelah mengecek dari masing-masing IP DHCP, di sini kita bisa langsung saja running si Ubuntu WiFi-nya. Nah, di sini karena saya sudah running, karena kalau harus nunggu running dari awal itu sangat memakan waktu, jadi sini saya udah running duluan.
Nah, di sini kita bisa buka terminal. Nah, untuk terminal kita bisa langsung coba ketik IP addr show. Oke, baik. Nah, di sini ada si IP-nya. Jadi di sini ada 192.168.20.154/2 di mana si IP ini untuk si klien IP ini mendapatkan IP secara otomatis DHCP. Jadi intinya klien WiFi mendapatkan IP secara otomatis melalui si DHCP-nya. Oke, untuk selanjutnya kita mendemonstrasi si hotspot tersebut. Nah, di sini kita bisa langsung saja buka di Firefox, di browser Mozilla Firefox ini. Nah, tadi kan ketentuannya untuk IP DHCP kita sudah selesai. Nah, untuk yang kedua ini hotspot menggunakan halaman login. Nah, di sini bisa kita lihat setelah kita masuk ke dalam hotspotnya dengan IP yang sudah tadi kita konfigurasikan. Nah, di sini halamannya seperti ini, dimana ini sudah menampilkan halaman login si hotspotnya. Nah, berikutnya kita karena di sini kita disuruh membuat dua user. Yang pertama, user pertama ini dengan batas maksimal kecepatannya di 2 Mbps, lalu user kedua dengan batas maksimal kecepatannya di 4 Mbps, di 4 Mbps. Jadi kita coba satu-satu terlebih dahulu untuk user pertamanya. Ini kita langsung saja masuk. Nah, ini kita sudah berhasil masuk di user pertamanya. Mungkin untuk memastikan apakah benar kecepatannya ini tidak melebihi 2 Mbps, bisa kita langsung cek kecepatan saya di test speed. Nah, di sini langsung muncul ya 1,6 Mbps, di mana angka di sini tidak akan melebihi di 2 Mbps. Nah, tadi ada sempat muncul 1.9 namun tidak sampai ke 2 Mbps karena memang sudah dikonfigurasi untuk di user pertama ini kita kasih batas maksimal di kecepatannya hanya di batasnya di 2 Mbps saja, tidak lebih. Nah, ini untuk hasilnya di user pertama ini hasilnya adalah 880 kbps, jadi masih di bawah 2 Mbps. Nah, selanjutnya kita bisa langsung saja cek untuk di user kedua. Nah, user 2 berapa banget. Nah, di sini kita udah masuk ke si user 2, di mana user 2 ini dengan ketentuannya dia batas maksimal kecepatannya di 4 Mbps. Nah, tadi kan kita untuk user pertama kan paling tinggi kecepatannya di 1,9 ya. Coba kita cek di user kedua ini paling tinggi berapa. Kita buka. Nah, di sini sudah terlihat ya, di sini sempat mentok di 3,8 Mbps, tetapi tidak menyentuh angka 4 karena memang sudah dikonfigurasikan untuk si user keduanya ini dengan batas maksimal di 4 Mbps.
Lalu untuk ketentuan yang nomor 4 di sini kita melakukan tanpa melakukan login hotspot, kita ini bisa mengakses website Unsika, website kampus Unsika. Oke, bisa langsung kita coba tes aja. Di sini kita masuk ke Ubuntu Wi-Fi. Di sini kita bisa keluarin dulu. Nah, di sini sudah keluar ya dari si hotspot tersebut. Jadi di sini kita nggak masuk akun user pertama atau user kedua karena di sini kita masih di portal keluar. Tapi kita ingin tes apakah bisa. Kalau misalkan kita nggak masukin hotspot, kita bisa buka website Unsika. Mungkin bisa langsung kita coba. Nah, di sini sudah terbukti ya teman-teman, kita tanpa melakukan login ke dalam hotspot, tapi kita masih bisa mengakses website kampus Unsika. Nah, di sini belum ya, nggak ada login sama sekali ya. Nah, di sini mungkin cukup untuk demonstrasi dalam Ubuntu atau jalur si pertamanya ini untuk jalur Wi-Fi-nya. Oke, kita langsung ke jalur kedua. Nah, di sini kita bisa baca terlebih dahulu. Untuk jalur kedua ini kita punya ketentuan yang pertama gunakan IP statik. Lalu yang ketentuan yang kedua ini kita mengakses YouTube diblokir hanya lewat jalur LAN. Jadi di jalur LAN ini kita nggak bisa mengakses YouTube, atau bisa kita sebut dengan YouTube ini kita blokir. Nah, mungkin kita bisa langsung buka saja Ubuntu LAN-nya. Oke, sini kita buka ya terminalnya, sama seperti tadi perintahnya IP addr show. Nah, di sini ada IP 192.168.10.10/24, dimana ini IP statik yang telah kita gunakan. Jadi klien LAN ini kita hanya pakai IP statik gitu. Nah, di sini kita coba buka ke websitenya ya. Nah, di sini kita pengen buka google.com deh, coba google.com. Nah, di sini ketika kita ingin membuka google.com, di sini masih masuk ya, masih bisa kita buka google.com. Tapi apabila kita ingin membuka YouTube di jalur LAN ini tidak bisa ya teman-teman, karena jalurnya sudah kita blokir. Mungkin bisa langsung saja kita buktikan. Nah, di sini langsung muncul untuk ketika kita ingin membuka YouTube akan muncul server not found atau gagal diakses. Nah, di sini YouTube berhasil kita blokir hanya pada jaluran menggunakan firewall si Mikrotiknya. Jadi si YouTube-nya ini kita blokir menggunakan jalur LAN pada firewall Mikrotik. Nah, sini kita langsung coba buka kembali untuk Mikrotiknya. Nah, di sini coba kita pengen tahu rule Mikrotiknya nih. Di sini kita bisa ketik IP hotspot user profile string. Nah, di sini kita tadi kan kita masuk ke user pertama ya, dari mana user pertama ini batas maksimalnya di 2 Mbps. Nah, di sini langsung bisa terlihat ya teman-teman, ini ada yang nomor 1 ini 2 Mbps, rate limitnya 2M per 2M. Lalu untuk yang user keduanya juga sama ya teman-teman, ini di sini sudah terlihat dengan jelas dengan batasnya 4 Mbps. Lalu di sini kita selanjutnya menampilkan IP hotspot user print. Nah, di sini kita
ada 3 user admin. Nah, admin ini untuk saya tadi coba-coba ya. Nah, di sini saya membuat user 1. Nah, user 1 ini sudah kita coba tadi dengan batas maksimal tidak melebihi dari 2 Mbps. Lalu untuk user 2 ini tidak melebihi dari 4 Mbps. Nah, di sini juga tadi kan karena kita menggunakan jalur LAN dan jalur LAN ini ngeblokir si YouTube tersebut. Nah, di sini bisa kita coba validasikan atau kita cek dengan mengetik IP firewall filter print. Nah, di sini kita bisa geser ke bawah. Nah, di sini pada nomor 12 di sini sudah terlihat dengan jelas ya. Jadi kita memblokir YouTube LAN gitu. Jadi di sini titik kenapa di dalam jalur LAN ini YouTube tidak bisa dibuka karena memang sudah kita blokir tersebut. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan konfigurasi jaringan Mikotik. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.